Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang kembali untuk Zoom Study belajar bersama mata kuliah komputer. Minggu lalu kita sama sekali tidak ada kelas ya, karena kesehatan. Jadi terima kasih untuk pengertian teman-teman. Jadi kita lanjut lagi di malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Sebentar. Oke, jadi malam ini kita akan belajar modul keempat, yaitu mengenai pembuatan objek. Sebenarnya di sini banyak sekali elemen-elemen dalam program R yang bisa teman-teman pelajari. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Tapi nanti kalau saya rasa mungkin praktikal ini tidak akan selalu sering dipakai, mungkin penjelasannya akan lebih singkat. Baiklah, jadi hal pertama yang kita kenal adalah di sini adalah vektor. Vektor itu adalah sebuah deretan angka. Dan deretan angka ini, bukan deretan angka, maaf, deretan data. Ya, di mana fungsi vektor memiliki dua argumen, yaitu mode dan length. Ya, kalau misalkan kita tidak memberikan data apapun dalam vektor itu, maka masing-masing mode akan dibaca kosong. Misalkan yang numerik seperti ini, kita memasukkan nilai X, vektor mode numerik, panjangnya 4, nilai X lalu akan keluar 0, 0, 0, 0. Lalu kalau untuk logika kan sifat nilainya true or false. Jadi dia akan menghasilkan nilai false, ya, kosong. False-nya 6 kali. Sedangkan untuk karakter dia akan memunculkan tanda petik 2 kosong. Ya. Kita bisa praktek di sini, kita coba. Nanti kalau misalkan kita buat sebuah vektor dengan mode numerik, lalu misalkan lengthnya kita bikin 3, hasilnya akan nolnya menjadi 3. Lalu kita buat sebuah vektor logikal, lengthnya misalkan 5, false-nya akan keluar 5. Kita buat karakter, lengthnya misalkan 4, akan muncul seperti ini. Itu untuk vektor. Lalu untuk faktor. Faktor ini bentuknya deretan angka juga. Penulisan faktor kita bisa langsung lihat contohnya kalau misalkan kita buat sebuah faktor. Sebentar. Kalau di situ ditulis 1 sampai 3. Oh, sorry. Jadi ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, lalu dia menyebutkan levelnya juga. Bagaimana kalau range-nya kita buat seperti ini, apakah hasilnya berbeda? Ternyata hasilnya berbeda. Bagaimana kalau angkanya kita rubah?
ternyata levelnya juga ikut berubah. Ya. Jadi bentukan faktor bentuknya seperti ini. Ada beberapa menu yang disediakan, yaitu untuk levels. Misalkan levelsnya bisa maksimum berapa pemfaktoran. Oke, kita coba. Misalkan kita punya ini, lalu kita misalkan bataskan levelnya 5. Apa hasilnya? Ternyata ketika kita masukkan angka levels, berarti hanya angka 5 yang keluar ya, teman-teman ya. Menarik. Kalau misalkan levelnya kita buat seperti ini, bagaimana hasilnya? Ya. Jadi dalam menu level ini adalah menampilkan dari deretan angka-angka mana yang mau kita tampilkan. Sedangkan angka-angka yang lain jadi bersifat NA atau tidak ada. Lalu di sini ada exclude. Mungkin kebalikannya kali ya. Kita coba. Kalau misalkan kita exclude angka 5. Sorry. Apakah saya ada salah? Oh, sorry. Sama dengan. Ya, dari sini kita bisa lihat ketika kita exclude di dalam data dia dibaca NA, lalu di dalam level angka 5 pun hilang. Ya, jadi level ini hanya akan membaca data yang memiliki isi. Kalau misalkan dia tidak ada isi, berarti angkanya hilang. Ya. Lalu is ordered ini argumen logikal yang menentukan apakah level dari faktor yang diurutkan atau tidak. Jadi tadi kita sudah coba yang level, di sini dia menampilkan misalkan yang L ini faktor 1 sampai 3, lalu dia memakai level 1 sampai 5. Ternyata dia tetap menampilkan semua nilai angka 1, tapi level dia tidak menulis NA. Jadi levelsnya pun masih kebaca 1 sampai 5 di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan labelsnya yang kita masukkan itu malah tulisan, yang kebaca adalah pada saat itu kalau misalkan tanpa level ya di sini ya, kita lihat. Labels itu kan memberi nama berarti. Lalu akan muncul seperti ini. Levelsnya mengikuti apa yang ada di inputan datanya di sini, di labelsnya. Tapi kalau misalkan kita masukkan angka levels, hasilnya juga akan sama. Bagaimana kalau levelsnya 4 ya? Kita coba kalau levelsnya 4. Bukannya 1 sampai 4, Kak? Oh, sorry. 1 sampai 4 itu. Nanti dia tidak membaca karena
Di sini karena labelsnya hanya 3, berarti dia tidak bisa membuat lebih dari 3 labelsnya. Jadi harus 1 sampai 3. Mungkin itu aplikasi untuk faktor. Teman-teman ada yang bisa memberikan contoh aplikasi untuk vektor? Oh iya, dia hanya mode hanya membaca mode dan length. Kita lanjut, kita bahas yang lain ya. Lalu di sini dikenal fungsi levels. Fungsi levels dipakai untuk mengambil level dari suatu faktor. Di sini harus hati-hati untuk membedakan level sebagai argumen dalam fungsi faktor. Jadi takutnya kalau levelnya di luar berarti dia fungsi sendiri. Bedakan yang di dalam faktor itu, levels itu adalah bagian dari fungsi si faktor. Jadi misal sini ada contoh kita pakai fungsi faktor, kita deretkan sebuah angka 2 dan 4, terus kita buat levelnya 2 sampai 5. Tampilannya akan seperti ini. Ketika kita memasukkan fungsi levels MU, dia akan menghasilkan tampilan angka dari si levelnya MU. Si 2, 3, 4, 5. Bukannya 2 atau 4. Mungkin pembahasan lain untuk vektor ini juga sama. Fungsi vektor hanya 2, dia membaca mode apa dan panjangnya berapa. Hasilnya selalu seperti ini. Lalu untuk faktor, contohnya hampir sama ya, seperti tadi yang di buku ya. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Kita masuk ke matriks. Jadi sebenarnya kalau vektor tadi kan kita tidak bisa input data ya teman-teman ya. Dia hanya deretan data kosong. Sementara untuk faktor, kita bisa membuat deretan angka dan kita pun bisa membuat itu berada di level yang mana. Deretan angka tersebut pun juga kita bisa hilangkan data mana yang kita mau pakai. Ya terkesan lebih sederhana ya, karena dia pun hanya punya satu baris saja. Nah, pengembangannya dari sini adalah matriks. Semua teman-teman pasti mengenal ya matriks ya, apalagi yang dari matematika. Berarti kita bisa membuat sebuah data dalam bentuk matriks. Dimensinya berarti ada 2, X dan Y. Vertikal dan horizontal. Nah, di sini aplikasinya itu misalkan kita mau membuat sebuah matriks. Di sini kita membuat sebuah data matriks, datanya sama dengan 5. Data ini maksudnya adalah data yang mau kita masukkan dalam deretan angka itu. Ya, di sini kan ada 5 nih. Lalu NR atau number row itu adalah berapa jumlah baris yang kita mau ciptakan. Lalu
and column. Kolom, NC, and column, berarti ini berapa jumlah kolomnya. Jadi misal kalian membuat sebuah rumus di sini matriks, datanya 5, row-nya 2, kolomnya 2, berarti kalian membuat matriks 2 kali 2, semua datanya itu adalah 5. Contoh lain misalkan matriks datanya katakan 7, number row-nya 3, number kolomnya 4. Bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau datanya berbeda-beda? Kita lihat di buku, kita bisa buat deretan matriks 1 sampai 8. Lalu kita bisa buat jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 4. Tampilannya seperti itu. Bagaimana kalau jumlah barisnya kita tambah ya? Jadi matriks 1 sampai 8. Nah, konteks penulisan data tidak perlu lagi karena yang di depan ini akan selalu dibaca data ya. Jadi tidak perlu lagi tulis data sama juga yang lain. Misalkan kolomnya kita bikin 3, lalu barisnya 3, kolomnya 4. Nah, dia akan memunculkan warning. Tapi dia akan membuat sebuah matriks di mana sisa kolom yang tidak ada, sisa kolom yang kurang itu dia mengulang lagi dari data pertama. Jadi si satunya diulang lagi dari sini. Nah, dari sini pun kita bisa melihat bahwa ketika kita memasukkan data matriks, cara mengurutkannya adalah dari atas ke bawah dulu, baru ke kanan. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin posisinya ke kanan dulu, bukan ke bawah. Nah, kalian menggunakan fungsi by row. By row sama dengan true. Jadi kalau kalian tidak masukkan, nilai by row-nya akan selalu false. Maka dari situ, barulah dia akan menderetkan dari kiri ke kanan. Ini untuk membuat matriksnya. Nah, akan lebih baik kalau misalkan kalian membuat matriks di mana data kalian itu jumlahnya pas dengan si ordonya, ordo matriksnya. Nah, kalau ini kan kita memasukkan data itu kan berurutan ya. Bagaimana kalau kita masukkan data yang acak? Kita coba, kalau misalkan kita punya matriks, jangan lupa untuk membuat deretan angka kita bisa pakai C, misalkan 5, 7, minus 2, 0, 1, 4. Berarti kita bisa buat di sini 2 baris. Jangan lupa ditutup. Bisa buat 2 baris, lalu bisa buat 3 kolom. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi untuk angka-angka yang tidak berderet pun kita bisa atur. Bagaimana kalau tulisan? Kita coba. Kalau tulisan A, F, E, G, T, S. Bisa juga teman-teman. Matriks ini salah satu materi yang akan sering keluar di modul ini. Jadi pahami betul bagaimana cara membuat matriks ya. Sampai di sini ada pertanyaan belum?
Belum ya? Lalu di sini ada pemakaian DIM. Kita lihat. Jadi misalkan yang pertama, ketika kita membuat deretan angka 1 sampai 10, kita cukup buat 1.210. Nah, dari deretan angka ini, kita bisa atur menjadi sebuah matriks, deretan angka yang lebih teratur. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti penulisan DIM adalah karena ketika kita langsung dim saja dari si X, dia menghasilkan 0. Berarti dia harus kita tentukan dulu matriksnya berapa kali berapa. Nah, penentuan matriks berapa kali berapanya, kita gunakan dim X, lalu di input C golongannya berapa? 2,5. Oh, berarti maksudnya adalah 2 baris dan 5 kolom. Dan akan muncullah seperti ini. Ini cara membuat matriks menggunakan fungsi yang lain. Mungkin kita coba bersama ya. Misalkan kita punya data X minus 5 sampai 5. Lalu kita masukkan dim-nya memang 0. Lalu kita masukkan dim-nya, misalkan kita ingin 3. Nah, kembali lagi dalam penulisan matriks harus sesuai dengan banyaknya data yang kita punya. Kenapa kok sorry, saya salah ketik, salah pilih. Oh, saya salah rumus. Sebentar. Dim Nah, ya betul. Karena X itu nilainya ada 11, maka untuk membuat matriks 3 kali 3 itu tidak mungkin. Berarti di mana berarti jumlah anggota matriksnya itu lebih kecil daripada data yang kita masukkan. Dia tidak akan membuat. Bagaimana kalau lebih besar? Ternyata lebih besar pun juga sama. Ya, dia tidak akan mau membuat. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam membuat datanya. Kita perbaiki dulu coba datanya. Misalkan kita buat X-nya bernilai seperti ini, berarti jumlahnya ada 12. Berarti dim yang kita pakai bisa dong seperti ini. Nah, barulah. Ya, ini juga menarik ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan proses dim, ketika kita mengetik X, seharusnya kan ketika X kita ketikkan, dia kan langsung muncul deretan 5, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, seperti itu kan teman-teman ya. Seperti ini maksudnya. Nah, seharusnya seperti ini. Tapi yang malah muncul malah seperti ini, berarti fungsi ini seperti memberikan definisi baru atau mengubah data yang ada X itu menjadi bentuk matriks. Jadi misalkan kalau misalkan kalian punya soal gitu, ada sebuah variabel, misalkan kamu punya sebuah variabel nilainya itu 1 sampai 50. Nah, kalian harus merubah data ini menjadi dalam bentuk matriks. Nah, kalau misalkan tadi kita pakai caranya simetriks, bisa. Cara matriks adalah kalian tinggal masukkan data si A, lalu tentukan berapa kali berapa. Misalkan 5 kali
5 baris 10 kolom. Sorry. M-nya kecil. Nah, bisa seperti ini. Tapi ketika kita masukkan nilai A, tampilannya seperti ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah rubah si A supaya ketika kita ketik A menjadi tampilan matriks, barulah kalian menggunakan fungsi dim. Dim ini yang akan merubah si nilai variabelnya. Maka ketika kalian ketik A, bentuknya langsung sudah matriks, tidak lagi berurutan seperti ini. Mungkin itu perbedaan antara dim dan matriks. Tapi fungsinya sama. Ada pertanyaan untuk ini? Sepertinya tidak ya. Kalau kita lihat di ini, aplikasi matriks juga sama, tidak terlalu berbeda penjelasannya ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan, ya jangan segan-segan untuk bertanya. Kita lanjut. Kita akan di sini diminta untuk membangun data. Coba kita lihat ke halaman selanjutnya. Ini menarik ya, bahwa di sini kita bisa membangun data layaknya seperti Excel. Sebentar. Saya coba refresh dulu ya teman-teman ya. Seperti internetnya lagi gangguan. Iya, kayaknya ada sedikit gangguan, maaf ya. Soalnya saya mencoba untuk loading halaman berikutnya, dia tidak terlihat. Sebentar. Oh ya, ini sudah mau lagi. Ya, syukurlah. Jadi, ini ada sistem di program R mengenai data editor, tapi sejujurnya ini pun kalau dibandingkan diskusi lalu ini kita tidak pakai, jadi kita fokus ke tentang data frame saja. Kita mengenal ada yang namanya data frame. Nah, data frame ini seperti membuat deretan data dari atas ke bawah. Ya, misal kita mempunyai beberapa data, kita mempunyai beberapa variabel, misalkan ada X, angka 1 sampai 6, lalu K, hanya punya 5 saja datanya, L, 7 dan 9, dan Z, 3 sampai 7, berarti ada 5 data di situ. Ya. Coba kita masukkan bersama-sama di sini.
Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan beberapa mau memasukkan beberapa proses, misalkan penamaan variabel, teman-teman bisa lakukan dalam satu baris, jangan lupa pakai tanda titik koma. Ya. Nah, jadi data frame ini adalah dia akan membuat sebuah deretan list dari atas ke bawah. Nah, di sini ditampilkan X dan K. Deretan listnya akan muncul seperti ini. Ya, begitu juga angka di kiri dan juga judulnya. Dia ditulis judulnya juga X dan K. Nah, kalau misalkan data frame-nya X dan L, kalau K kan berarti nilainya ulang 5, 5, 5, 5, 5 dari atas ke bawah. Kalau L, nah si 79-nya juga berulang. Nah, berarti ini kalau kita tadi bandingkan dengan si matrix, atau tadi ada faktor, kita bisa melakukan deretan angka tanpa mendapat warning. Tadi, dia bisa mengulang sendiri tanpa ada masalah. Seperti itu. Tapi pas kita coba yang Z, nah menarik ini. Ternyata dia tidak mau, teman-teman. Kira-kira kenapa Z dia tidak mau mengulang berarti? Ada yang tahu? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, kalau dia mengulang, yang diulangkan berarti hanya angka 3 saja. Betul? Kan 3, 4, 5, 6, 7, hanya 5 saja kan datanya. Nah, dia bisa mengulang, tapi yang diulang hanya 3. Sedangkan di sini data frame sepertinya hanya mau mengulang kalau semuanya diulang semua, tidak sebagian saja. Makanya dia bersifat error. Kalau misalkan datanya cuma 3, dia masih bisa. Karena kan totalnya 6. Berarti ketika dia mengulang, semuanya ikut keulang. Makanya dia tidak error. Tapi karena si Z ini tidak semua terulang, makanya dia sifatnya error. Wah, ternyata terbatas lagi ya untuk frame data. Di sini dikatakan bisa saja faktor yang tadi kita bahas tadi gitu. Bisa saja panjangnya tidak sama, tapi kalaupun yang panjangnya tidak sama, yang lebih pendek itu berulangnya harus berulang semua, tidak boleh sebagian saja. Makanya hasilnya jadi error. Itu untuk fungsi frame data, untuk menampilkan data dari atas ke bawah. Lanjut, list. Nah, kalau list ini, kalau frame data, dia menampilkan data dari atas ke bawah. Kalau list, dia sifatnya horizontal.
Misalkan tadi kita sudah memberikan data nih tadi. Kita buat list dari X dan Z, ya. Jadi kalau misalkan kita buat list dari sini, kalau kita cuma ketik X, titik koma Z, akan munculnya seperti ini. Tapi kalau list, dia benar-benar dipisahkan. Golongan 1, golongan 2. Nah, di sini, si golongannya bisa kita kasih nama. Jadi, list, misalkan namanya buku, tas, jadi di sini kita bisa kasih nama. Di buku ada angka-angka berapa aja, di kertas ada angka-angka berapa aja. Dan seharusnya ini tidak terbatas sama apa tadi teman-teman, angka saja, bisa saja huruf. Misalkan kita kasih nilai S itu, boleh lagi ya, pakai C untuk ini. A, B, lalu ada T, D, E, list, buku C, buku S, kertas T. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, mungkin dari sini kita bisa buat deretan nama jadinya. Dari kiri ke kanan. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada ya. Nah, di sini kita coba masukkan list ini itu dalam sebuah variabel yang namanya misalkan PA. Lalu ada fungsi yang namanya names. Tujuannya adalah untuk memanggil si judulnya ini. Si buku, si kertas. Ya. Fungsinya seperti itu. Jadi ini cara membuat list. Lalu ada time series. Kalau di modul, aduh, penjelasannya luar biasa ya teman-teman ya. Di sini ada sangat detail sekali mengenai formasi time series. Ada start, ada end, ada frekuensi, delta. Kalau bisa saya bilang, time series ini membantu kita untuk membentuk seperti yang namanya sebuah kalender. Jadi, misal kita membuat sebuah time series. Kalau misalkan time series-nya kita punya data dari 1 sampai 10. Lalu mulainya di tahun 1996. Jadi hasil yang terbaca adalah time series
mulai tahun 96, berakhir tahun 2005. Frekuensinya 1. Frekuensi 1 dalam artian bahwa kita akan membuat tampilan seperti ini. Dia akan di sini seperti menghitung tahun ya, teman-teman ya. Kan tahun pertama 96, tahun ke-10 berarti tahun 2005. Nah, kalau misalkan kita rubah frekuensinya menggunakan frekuensi 12, berarti kita di sini sama saja membuat kalender. Tapi kalendernya aneh, teman-teman. Bukan kalender sih kalau lebih tepatnya ya, jadi seperti kayak list data. Misalkan tadi TS. Kalau di sini kalau kita baca bahwa di sini kita punya data 1 sampai 50. Kita mau bagikan data ini kita mau menghitung misalnya. Kalau misalkan sekarang bulan April tahun 90, bulan berapa dan tahun berapa untuk 50 bulan kemudian, misalkan seperti itu. Jadi dari sini kita bisa buat deretannya untuk menghitung bulan itu. Jadi bulan pertama April 90, bulan kedua Mei 90, bulan ketiga Juni 90, dan seterusnya. Di mana formasi inputnya itu adalah kita masukkan berapa datanya, 1 sampai 50, frekuensinya harus 12. Frekuensi dalam hal ini adalah ini ya jumlah kolom ya. Frekuensi. Jadi ada Januari sampai Desember ada 12. Lalu start di mana? Nah, kalau misalkan teman-teman nggak buat start, misalnya nih, dia akan mulai di Januari dan tahunnya akan kebaca 1. Jadi teman-teman harus tentukan lagi untuk barisnya itu. Kalian tentukan dimulai tahun keberapa dan di bulan berkeberapa. Jadi misalkan kita mau, saya ingin tahu misalkan dari tahun Maret 2003, 20 bulan kemudian bulan apa dan tahun berapa ya gitu. Oke. 20 bulan kemudian berarti kita buat data 1 sampai 20. Startnya tadi bilang Maret 2003. Berarti 2003 kolom ketiga ya. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati ya. Tanda kurung itu harus lengkap. Kalau tidak lengkap jadi akan muncul tanda seperti ini plus. Jadi harus benar-benar lengkap ya. Untuk menyelesaikan ini coba tambah kurung lagi dan akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat oh, ternyata 20 bulan kemudian lagi itu adalah Oktober 2004. Selain frekuensi 12, kita juga punya frekuensi 4, QTR. Teman-teman bisa menebak, ini sama saja berarti quarter. Saya jadi penasaran. Kalau deretan angkanya kita tidak pakai time share, misalkan deretan yang lain, bagaimana ya?
Kira-kira dia mau nggak ya? Kalau misalkan kita definisikan sebuah data D, sebentar, D, misalkan angka acak, misalkan 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu kita buat TS-nya. Ternyata bisa juga teman-teman. Kita bisa menderetkan angka yang acak di dalam timeshare. Lalu di sini ada distribusi Poisson. Menarik. Tapi mungkin kita skip saja karena juga nggak kepak. Waktu itu sih nggak ini ya. Masuk dalam ini. Jadi di sini data runtun time series dibuat dengan perintah time TS. Bentuknya tadi sama seperti yang kita sudah praktekkan. Sampai di sini ada yang masih bingung tentang bentukan-bentukan sebelumnya? Ini teman-teman sebenarnya ada beberapa materi yang sebenarnya sih jujur ya pas semester lalu itu tidak ada yang tidak terbahas gitu. Jadi mungkin saya sharing materi-materi yang memang dibahas di semester sebelumnya gitu. Kalau kita coba lihat latihan ini deh. Nomor 1, jawabannya apakah betul seperti itu? Dia diminta untuk membuat vektor K dengan mode karakter yang menggunakan beranggotakan 8 elemen. Apakah betul seperti itu? Tidak ya. Karena dia di sini lengthnya 6, seharusnya dia 8. Kita lihat soal nomor 3, buatlah frame data A yang dibangun dari 3 vektor K, M, dan N. Vektor K sama dengan N yang terdiri atas bilangan bulat terurut 5 sampai 10. Sedangkan N mempunyai elemen yang bernilai 21 dan 22. Jadi di sini penyelesaiannya K adalah 5 sampai 10, M adalah 21 dan 22. Oh, di sini M mempunyai elemen yang bernilai 21 dan 22. Mungkin dia typo di sini. Barulah N sama dengan K. Seharusnya kalau biar lebih singkatnya ya K kita masukkan 5 sampai 10, N kita masukkan saja K. Tanpa harus kita definisikan lagi K-nya. Ini bisa lebih cepat. Barulah M
data frame, bisa seperti ini, baru data top frame, m, n. Data frame berarti tadi yang dari atas ke bawah ya, jumlahnya sama. Lalu di kegiatan belajar 2 kita belajar yang namanya konversi dan manipulasi objek. Tapi sebenarnya konversi dan manipulasi objek ini manipulasi objek dilakukan dengan operator-operator yang terdiri dari operator aritmatik, operator perbandingan, dan operator logika. Teman-teman sudah tahu ya, di sini numerik, logika, dan karakter. Fungsi untuk membandingkan dua objek identikal menggunakan tanda sama dengan 2. Contoh misalkan kita punya sebuah faktor namanya status, kita buat status ada lulus dan tak lulus. Ketika terbaca sebagai numerik, dia terbaca 1 dan 2. Menarik. Kalau kita balik, misalkan status faktor 1 sampai 5. S karakter, dia bentukannya malah jadi seperti ini. Dia ada tanda petik. S logical, dia kebaca NA, 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 NA. Jadi di sini lebih detailnya lagi di dalam modul, misalkan kalian mau merubah sesuatu ke dalam bentuk numerik. Ketika nilai itu bersifat false, dia akan terbaca numeriknya sebagai 1. Sebagai 0, sorry, maaf. Jadi false, true. Oh, dia kebacanya 0. Kalau true, dia kebacanya 1. Kalau dia tulisan, dia akan mengurutkan dari 1 sampai, kalau angka, misalkan ada tulisan seperti angka, dia akan menerjemahkan sebagai angka, tapi kalau dia tulisan, dia akan kebaca NA. Misalkan tulisannya terus seperti ini, dia akan kebaca NA, tidak terbaca. Itu konversi. Kalau logikal, seharusnya kalau misalkan logikal, status mau lah ya kebaca, tapi kenapa malah NA ya? Ini menarik sekali. Kalau logika 0 kebaca false, kalau logika 1, 2 kebaca true.
Jadi dia hanya membaca angka pertama ya, walaupun di situ ada 0, dia tetap membaca true. 1 dan 2. Kalau dia 0, 1 dan 2, dia tetap membaca false. Nah, kalau karakter, masing-masing dia jadinya tanda petik. Ini fungsinya sebenarnya hanya untuk merubah dari sebuah data menjadi bentukan yang lain. Ya, tadi seperti karakter, bisa berubah ke numerik, dan ke bentuk yang lain. Ada juga bentukan konversi yang lain, misalkan as matrix, as time TS, as data frame, as expression. Jadi kayaknya yang AS yang di depan AS itu bisa merubah sebuah data dalam bentukan yang lain. Kalau misalkan kita punya data 1, sebentar. AMN data frame AMN data 1. Kalau misalkan kita mau berubah jadi, kalau kita lihat ya, yang munculnya seperti ini. Kalau kita mau rubah dia jadi matriks, dia akan bentuknya jadi seperti ini, teman-teman. Menarik ya. Kalau misalkan TS, bentuknya akan jadi seperti ini. Di contoh lain di sini dikatakan kita bisa buat sebuah variabel FAK 1 dan 10 ketika kita disuruh membacanya seperti merubahnya menjadi numerik, jadinya 1 dan 2. Jadi dia kayaknya kalau kita rubah ke numerik itu dia tidak mungkin acak sepertinya. Menggunakan tulisan pun juga sama, dia akan berurutan 1 dan 2. Tapi menarik ya, ketika FAK itu kan awalnya numerik. Bisa dibalikin lagi menjadi numerik kalau dari contoh yang ini. Lalu di sini ada manipulasi objek, menggunakan operator sifat tambah, kurang, kali, bagi. Ada juga lebih besar, lebih kecil sama dengan, ini jarang sekali dipakai. Jadi di sini dikatakan ada dalam bentuk tunggal, kita masukkan nilai X 0,5, tetapi ketika kita membuat bentukan seperti ini terbaca syntax error. Tetapi ketika bentuknya ganda, misalkan X sama dengan 7, X lebih besar 0, dan X lebih kecil dari 10, apakah nilainya betul? True, betul. Jadi dia bisa membaca di sini true or false, apakah nilai itu bersifat lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan.
Lalu di sini bisa mengecek identikal. Tapi sepertinya dia mengecek benar-benar sesuai dengan posisi ya. Misalkan di situ ada X deretan 1, 2, 3, Y 1, 2, 3. Ketika dicek apakah semuanya sama, sama-sama, ternyata true, 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 benar, sama. Ya kalau sedangkan kita punya data Z itu 2, 3, 4. Jelas saja ketika kita mau coba bandingkan, sama dengan 2 kali hasilnya false, false, false. Nah, kalau menggunakan rumus all equal, berarti dia secara general menyatakan seperti bilang apakah semuanya itu nilainya sama antara X dan Y, berarti nilainya true. Benar-benar sama, 1, 2, 3. Sedangkan kalau kita gunakan all equal terhadap X dan Z, mean relative difference, maksudnya adalah dia ada perbandingannya, di mana nilai X itu adalah setengah dari nilai si Z. Makanya akan muncul mean relative difference 0,5. Seperti itu. Kita lihat contoh yang lain. Misal 0,9, apakah sama dengan ini ya. Apakah sama dengan 1 dikurang 0,1? Benar, true. Apakah juga identikal? True juga. Apakah all equal? Juga true. Nah, tapi ketika pengurangannya 1,1 dikurang 0,2, hasilnya malah false. Padahal hasilnya sama-sama 0,9 ya teman-teman ya. Ketika kita pakai tanda sama dengan 2 kali dan identikal, dia katakan false. Tapi kalau all equal, dia katakan true. Kita langsung fokus saja ke objek berindeks. Objek berindeks adalah sistem pengindeksan dengan jalan yang efektif dan efisien untuk mengacu elemen tertentu dari suatu objek, baik objek numerik maupun logik. Misalnya, teman-teman punya nilai X 5 sampai 9. Oke, kita kembali lagi. Tadi kita sampai di objek berindeks. Di sini sistem pengindeksan ada jalan efektif dan efisien untuk mengacu elemen-elemen tertentu dari suatu objek, dia objek numerik ataupun logik. Jadi misalkan sistem indeks ini ingin menunjukkan misalkan data keberapa dari suatu data. Misalkan X kita kasih nilai 5 sampai 9, lalu kita cek data kedua itu apa. Dia akan menghasilkan angka 6. Kan 5, 6, 7, 8, 9. Bentukan X di sini berarti dia menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung siku.
Jadi misalkan kita punya data 3 sampai 9, kita ingin tahu data ke 4 misalkan berapa. Akan terbaca, oh iya data ke 4 itu 6. Lalu misalkan kita ingin tahu data ke 1 berapa, baca 3. Data ke 5 berapa, 7, dan seperti itu. Dalam bentukan matriks pun juga sama. Tetapi kalau dalam matriks kita harus lebih spesifik lagi. Misalkan kita punya matriks di sini 1 sampai 6 dengan ordo 2 kali 3. Nah, kita ingin tahu pada baris kedua datanya apa saja. Dia akan muncul 2, 4, 6. Pada saat kolom ketiga dia datanya apa aja, 5 dan 6. Dan lebih spesifik lagi, pada baris keberapa dan kolom berapa dia munculnya jadinya 2. Seperti itu. Lalu selain itu ada fungsi aritmatik dan fungsi sederhana. Ini konteksnya adalah sequence. Nah, kalau yang ini itu sama seperti sekuensi itu sama seperti kita mau bikin seperti ini ya, teman-teman ya. Misalkan 1 sampai 10. Kita bisa juga bikin hal yang sama dengan menggunakan sequence. 1,10. Ya. Nah, tapi kelebihan dari sequence ini adalah kita bisa mengatur berapa diferensial dari masing-masing deretan angka. Jadi misalkan teman-teman mau buat deretan angka 1 sampai 10 tapi ingin perbedaannya itu 0,5. Jadi di sini teman-teman bisa setting. Seperti itu. Sama juga misalkan deretan angka 1 sampai 10 menggunakan deretan sekuensinya 2, jadi akan munculnya seperti ini. Atau misalkan 1,4, misalkan deretannya akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan deretan berikutnya, misalkan setelah 9,4 itu ternyata lebih dari 10, angka lebih dari itu tidak akan muncul. Ini akan membantu buat teman-teman kalau misalkan disuruh membuat deretan angka yang punya diferensial tertentu. Nah, ada juga fungsi pengulangan. Fungsi pengulangan itu adalah dia akan mengulang kata. Misalkan teman-teman mau mengulang angka 8 sebanyak 5 kali. Bentuknya akan jadi seperti ini. Ini seperti apa ya? Fungsi-fungsi sederhana untuk membuat deretan angka hanya pada satu baris sih sebenarnya. Jadi misal di sini dalam fungsi aritmatika vektor, repetisinya bisa kita buat, misalkan kita membuat sebuah deretan angka atau ya vektor P, 8, lalu yang Q seperti yang biasa kita pakai sebelumnya menggunakan tanda titik 2. Lalu misalkan kita mau jumlahin nih P dan R. Jadi dia masing-masing posisi dia akan menjumlahkan 8 tambah 6, 14. 8 tambah 7, 15. 8 tambah 8, 16, dan seterusnya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana kalau misalkan panjangnya itu berbeda? Kita coba. Kalau misalkan P repetisi dari 8,6 misalkan. Lalu Q itu 6 sampai 10. Apakah P tambah Q bisa? Tidak bisa, karena length objeknya berbeda. Jadi untuk vektor ini memang sangat sensitif sekali dengan panjang data ya teman-teman, yang length ya.
Kalau misalkan panjangnya tidak sama, dia akan selalu muncul error. Dia pun bisa menghasilkan nilai. Tapi kembali lagi, tadi memang dia pengulangan. Jadi kan jadinya pengulangan kan. Cuman dia jadinya akan menghasilkan warning message. Dan ini nggak baik sebenarnya. Ya, saya rasa itu untuk modul 4. Teman-teman di sini ada pertanyaan? Kalau di modul itu lebih banyak ini ya, penjelasan-penjelasan teoretikalnya ya. Penentuan hurufnya bisa bebas ya, Kak. Kalau huruf variabel vektor ya bebas, tapi kembali lagi dia sangat sensitif, besar dan kecil itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi itu kalian harus hati-hati. Kalau memang pada saat kalian buat hurufnya besar ya gunakan hurufnya besar, kalau kecil kecil. Itu. Ada lagi? Misalkan di sini ada sebuah soal, buatlah matriks satu dimensi X, Y, dan Z. Matriks X beranggotakan bilangan bulat 9 sampai 20. Matriks Y beranggotakan bilangan bulat 9 sampai 12. Matriks Z beranggotakan bilangan bulat dari 1 sampai 4. Tampilkan elemen objek X dengan perintah X, Y, dan XZ. Apa yang terjadi? Nah, kalau misalkan matriks satu dimensi berarti dia ini kan ya. Satu baris atau satu kolom yang dimaksud ini berarti. Kalau dilihat dari ininya sih kayaknya sih satu baris ya. Karena kalau deretan itu kan bentuknya seperti ini jadinya. Jadi kita bisa buat seperti ini, X, Y, Z. Deretan angkanya menggunakan tanda petik 2 itu lebih singkat. Lalu kita lihat apa yang terjadi kalau bentuknya seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau bentuknya seperti ini. Kalau dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan apa? Ingat, tadi tanda kotak itu kan fungsinya adalah indeks. Berarti kalau misalkan bentuknya X kotak Y, berarti kita disuruh mengeluarkan data ke-9 dan data ke-12 dari deretan angka X 9 sampai 20. Makanya munculnya 17 sampai 20. Begitu juga dengan yang X dan Z. Berarti dia seperti fungsinya indeks mengeluarkan data 1 sampai 4, lalu 9, 10, 11, 12, seperti itu. Lalu di sini nomor 2 kita punya pertanyaan. Buatlah matriks X yang berdimensi 5 kali 6. Tampilkan matriks X tanpa kolom 3. Ganti elemen matriks X pada baris kelima kolom 1 dengan nilai dari matriks X baris 5 kolom 3. Perhatikan hasilnya.
Jadi dari sini kita buat matriks 5 kali 6. Dia tidak memberitahu angkanya apa ya, jadi kita bisa masukkan datanya, angkanya apa saja. Nah, bentukannya akan seperti ini. Kalau misalkan kita mau gantikan nilai indeksnya, ganti elemennya, dia bilang di sini, tampilkan matriks X tanpa kolom 3. Berarti kan kita seperti tanpa kolom 3. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan kolom 3, bentukannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita tanpa kolom 3, berarti kita pakai minus. Di mana akhirnya kolom 3-nya hilang. Jadi seperti ini di-cut, terus ini bergeser ke kiri. Itu fungsi dari minus ternyata, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau menggantikan data, kita bisa menggunakan indeks ini. Di situ di rumusnya adalah X, misalkan baris 5 kolom 1 ditukar ke baris 5 kolom 3. Baris 5 kolom 1 itu 5, baris 5 kolom 3 itu 15. Kita lihat. Iya, jadinya dia berubah ya. Kelihatan dari sini. Jadi data-data di matriks itu pun kita bisa ganti-ganti. Kita bisa rubah. Ada pertanyaan teman-teman sejauh ini? Tidak ada ya? Mungkin pada bingung kali ya? Kayak lebih baik kalau misalkan kita punya soal gitu, kita tahu, oh soalnya bagaimana gitu. Tapi apa sih paling kalau saya sih duga sih kalau khusus untuk modul 4 nanti materinya tidak akan jauh pada perihal mengenai matriks dan sequence tadi. Jadi teman-teman mungkin maksimalkan penggunaan sequence itu untuk membuat matriks yang lebih efisien. Semakin singkat fungsi yang teman-teman buat, semakin tinggi nilainya. Kecenderungannya seperti itu kalau untuk komputer. Jadi usahakan untuk menggunakan rumus yang seefisien mungkin ya, teman-teman ya. Seperti itu. Yuk teman-teman, ada pertanyaan nggak di sini atau ada yang mau berbagi ilmu juga bisa silakan. Atau mungkin dari modul 1, modul 2 ada yang masih bingung?
modul-modul sebelumnya? Sepertinya tidak ada. Baiklah, kalau misalkan tidak ada, mungkin kita cukupkan saja dulu untuk malam ini. Bisa kita selesai lebih cepat, 8 menit, ya masih mencoba mencerna. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup. Nah, di malam ini saya ingin memberitahu teman-teman, dimohon untuk tidak mengirimkan screenshot diskusi, tugas, tuton terutama, baik itu tuton, TMK, ataupun tugas UT yang sedang dikerjakan saat ini. Jadi tolong jangan mengirimkan screenshot ke grup, karena bukannya kita melarang, tetapi ya sebenarnya sih fungsi dari tuton itu untuk sama jadinya seperti anggap aja lah itu seperti grup WhatsApp gitu, untuk teman-teman nanya gitu bagaimana penyelesaiannya sama yang lain. Jadi sebenarnya diskusi itu bukan sekedar kita tempat untuk mengerjakan tugas dari dosen, tapi kita juga bisa bertanya kepada yang lain. Seperti itu. Tetapi ya itu tadi, kalau misalkan teman-teman ada bagian misalkan, Kak, aku masih bingung, Kak, gimana sih cara bikin matriks misalkan angka yang tidak berurutan. Nah, nanti kan kita bisa bantu tuh jelasin, ya. Lebih baik ditanyakannya dalam bentuk ditanyakan aja secara chat verbal gitu, tanpa harus screenshot apapun. Karena memang itu sudah kebijakan dari tim format sendiri. Baiklah, terima kasih semuanya untuk malam ini. Pertemuan berikutnya berarti kita akan membahas modul 5. Tetap semangat, semoga bagi yang ikut tutonnya lancar, dan semoga minggu depan sudah mulai tugas 1 TMK. Usahakan untuk mengerjakan tugas itu lebih awal. Jadi kalau misalkan ada beberapa dosen yang dia memperbolehkan untuk perbaikan nilai, kalian bisa merevisi jawaban kalian dan menaikkan nilai kalian. Itu sebenarnya kelebihan dari mengerjakan tugas lebih awal. Selain kita memastikan nilai kita lebih tinggi, kita pun bisa merevisi tugas yang kita punya. Ya, itu pengalaman dari saya sebelumnya. Seperti mata kuliah semester 1. Baiklah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.